siapa namanya? Yang nanya siapa kemarin? Yang masalah itu pakai rotate tuh. Siapa yang nanya ya? Ya, siapa yang nanya kemarin itu di grup? Kalau aku nantinya yang itu Bu, yang nutup book tapi cuma sebiji doang, kayak pisah gitu. Kalau udah dipisah. Bentar, deh, saya lupa kamu nanya apa. Saya lihat dulu di grup. Hmm. Oh iya, jadi kamu cuma mau kamu bikin princess gitu kan ya? Misalnya nih, kita bikin deh princess di sini ya. Oke, kita bikin princess. Itu ya. Kemudian saya copy nih ya. Ini, gitu kan. Jadi kamu mau nutup ininya kan ya kemarin ya? Iya Ibu. Nah, satu lagi nih. Ini misalnya kalian ada begini nih. Ini kalian bisa tekan huruf V ya di keyboard, tekan V. Kamu tinggal gini, klik ini. Jadi sisanya kebuang tuh. Ya, jadi saya ulangi, misalnya nih kalau tapi misalnya yang seperti ini ya, jadi tinggal buntutnya gitu ya, buntutnya kamu mau hapus kan kalau kamu begini kan lama ya, harus gini dulu, ganti terus lagi ke ini, gitu. Nah, kalau ada yang mau gampang ya, itu kamu tekan keyboard, tekan V, lalu kamu klik ini, udah dia langsung hilang, gitu. Tekan huruf V doang Bu, nggak pakai kayak Ya, kontrol apa enggak, sih? enggak. Tuh bentuknya keyboardnya jadi gini nih, ya. Kalau saya tekan V ini, saya ulang. Misalnya, nih kan tadi ini ya, kemudian saya tekan huruf V di keyboard, tuh dia langsung berubah seperti ini. Ini tinggal klik ini, dia langsung hilang, langsung terbuang ya. Jadi hanya bisa yang buntut-buntut gitu ya. Agak ribet kan kalau banyak. Kemudian tadi saya mau nutup ini ya, saya mau nutup ini. Nah, ini harus dipastikan dulu. Ini kan nanti yang atas ke bawah gitu ya, yang bawah kan diem, terus yang atas yang ke bawah gitu ya, yang nutup. Nah, ini sebentar kita pilih rotate. Kita harus pastikan dulu nih, nggak ada yang kepotong di sini. Nah, ini kepotong, tapi ini bisa sih kan nanti mau ditutup ya di sini. Oke, sekarang eh, kita pilih kita pilih garis yang mau ditutup. Jadi kan bagian atas ini nih yang mau ditutup nih. Ya, bagian atas ini mau digeser ke bawah gitu ya. Ini nutup ke sini. Nah, jadi kita klik ini nih. Klik ini, ya, semuanya klik sampai sini. Sudah, ya, sudah bagian yang merah ini kan mau dibawa ke bawah gitu ya. Kita klik kanan, lalu keluar X ya. Nah, baru nanti dari porosnya dulu nih. Yang poros maksudnya poros itu yang diem, ya, yang diemnya. Kemudian ini kan yang mau ditutup, kita geser ke sini. Nah, gitu. Ya, nanti sisanya tinggal dihapusnya. Oke, saya ulang ya. Kita pilih rotate. Nah, kemudian jadi gini kalau misalnya kamu nih masih jadi satu ya untuk apa namanya? Untuk dalam kasus lain gitu misalnya. Gimana sih? Kok nggak mau? Gini, misalnya dia masih jadi satu gini. Nah, ini kalian agak susah nanti kalian harus kita coba dulu deh kalau nggak ya. Misalnya kayak gini. Nah, kita jadinya nanti seperti apa? Klik ini, kemudian klik ini ya. Kalau sudah klik kanan, baru klik porosnya, klik titik yang mau dibawa, terus bawa ke sini. Nah, gitu loh. Jadi kalau dia nggak dipotong, dia ikut bergerak gitu. Ya, jadi makanya bagian ininya nih harus dipotong. Ya, kita potong di sini. Gitu. Nah, jadi saya ulangi, klik semuanya. Ya, sudah seperti ini. Baru klik kanan, ya, sampai keluar X. Nah, ini kita klik titik poros, lalu ini, ya, ujung yang mau dibawa terus ke sini. Gitu. Kalau misalnya kita, sorry, kalau kita mau naruh ke apa namanya ke titik tertentu, walaupun dia panjangnya nggak sama, kadang-kadang nanti ada deh mungkin ya, kamu ketemu kasus yang dia panjangnya nggak sama. Jadi saya harus ke garis ini atau ke sini, kamu tetap aja arahinnya ke titik yang ini. Nanti dia mengikuti kok, gitu ya. Jadi saya sarankan mengarahnya ke titik juga. Udah kalau udah selesai tinggal dihapus, gitu ya. Oke Ibu. Oke. Kemudian yang ini itu rotate ya. Kemudian yang ini mirror. Nah, mirror ini kadang-kadang kan kita buat pola itu polanya nggak asimetris gitu ya. Polanya itu asimetris. Jadi kalau pola asimetris berarti kita harus buat polanya ini kan harus full. Nah, kita bisa pakai ininya apa namanya mirror ini. Ya, mirror ini. Jadi misalnya mirrornya itu karena ini mau di mirrorin ke sini gitu ya, ke sebelah sini biar polanya full. Yang pertama itu kita harus tarik garis mirrornya. Ya, kalau saya tarik garisnya, ini garisnya yang penting lurus ya, nggak harus sampai bawah, boleh aja kamu cuma sampai sini nggak masalah. Yang penting dia udah tahu menunjukkan bahwa mirrornya ke sini. Gitu. Jadi kamu bisa per garis ya. Kadang-kadang kan kita mau mirrorin nggak semuanya gitu ya. Nah, boleh kamu per garis gini. Gitu. Ya, bisa per garis seperti ini. Satu-satu. Atau bisa juga ya, atau bisa juga kamu misalnya mau semuanya nih udah jelas-jelas semuanya gitu ya. Tinggal tarik garis dulu, baru kamu klik semuanya. Nah, dia udah otomatis tuh. Tinggal diklik kanan, beres. Ya, bagaimana kalau misalnya kamu ke bawah mirrornya? Ya nanti dia ke bawah. Misalnya gini ya. Ya dia nanti ke bawah. Tuh, ke bawah situ.
Ya, jadi kamu harus tahu arah mirrornya mau kemana, gitu ya. Itu yang pertama harus ditarik garis. Misalnya rok, ya udah ke sini, ya. Terus semuanya kan ya. Oh, udah langsung deh jadi, gitu, ya. Itu. Kemudian apa lagi? Ini udah tahu ya, move kan kita udah sering pakai. Saya nggak usah jelasin lagi berarti. Ini sama ini. Nah, kalau ini sih saya juga jarang pakai ya, karena dia itu, ini tuh kalau kita kayak mau buat ini loh, kayak mau buat kerah rebah yang dari pola badan, itu kan kita bikin ini ya, lanjutannya ke sini. Tapi kalau dia itu settingannya yang muka itu pola muka di sebelah sini, pola belakang di sini gitu loh settingan dia, settingan dari Rich Piece-nya ini. Makanya saya nggak pernah pakai. Sebentar, misalnya ya saya copy dulu. Ini. Nah, misalnya ini, saya kalau pakai tools ini, jadi yang belakang itu, yang depan pindah ke sini gitu loh. Padahal kan saya maunya pola depannya tetap di sini nih. Terus ininya yang ikut ke sini gitu kan ya, supaya saya bisa bikin pola kerah rebah. Nah, tapi ini tuh nggak bisa seperti itu karena dia settingannya badan mukanya itu sebelah sini gitu nih misalnya ya. Caranya itu pertama gini, yang ini kita klik sama yang ini, ya. Kemudian yang sebelah sini kita klik sama yang ini, gitu. Ya udah. Nah, sekarang, oh, atau harusnya dibalik ya. Sudah klik kanan, terus saya tinggal klik ini. Tuh, jadi dia nggak mau. Coba saya ulang ya. Apa saya yang salah selama ini? Tunggu. Kalau misalnya ini dulu. Oh, mungkin gitu kali ya. Ini ke sini. Coba deh. Oke. Oh, iya benar. Berarti harusnya gini. Berarti selama ini saya salah. Selama ini tuh saya kliknya ini dulu ke sini. Berarti kalau begitu, ya, yang ini mau dipindahkan ke sini. Tapi saya kan maunya yang belakang nih dipindahkan ke sini. Berarti harusnya yang ini dulu. Yang ini pindah ke sini. Yang ini pindah ke sini. Oke. Ya udah. Nah, lalu klik kanan. Nah, ini baru tinggal buat seperti ini. Oke. Berarti saya nggak nyoba lagi kemarin-kemarin. Nah, kalau udah seperti ini, ya, tinggal klik kanan. Terus kamu tinggal buat ya rebahnya. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau kerah rebah kan kita, kalau saya sih ya, buatnya saya suka mau agak numpuk sedikit. Makanya saya jarang pakai ini juga sebenarnya. Nah, saya itu kadang-kadang suka pakai yang rotate, move dulu gitu ya, move ke rotate. Tapi itu sebenarnya kerjanya lebih banyak. Tapi kan saya maunya nempel ya, apa bertumpuk gitu ya. Ini jadi saya biasanya saya suka nandain di sini 2 cm gitu ya, pakai poin. Lalu ini tuh saya bawa ke sini. Sebentar deh, saya ukur kok ini kayak panjangnya beda deh. Oh, sama ya. Nah, jadi ini pola ini saya copy ya, misalnya gini. Mungkin agak ribet sih cara saya, tapi saya lebih suka yang begini. Nah, jadi ini ya, ini kan leher tertinggi. Saya ketemuin sama leher tertinggi gitu. Gitu. Ya, baru deh saya putar gitu ya ininya. Apa namanya? Saya pakai rotate ini gini gini sama ini ya. Nah, ini kan porosnya di sini ya. Nah, saya rotate ke sini tuh. Jadi gitu kalau saya buatnya. Ya, karena saya maunya ininya numpuk. Kalau yang tadi kan dia nggak numpuk pas di garis. Gitu. Ya, kalian boleh sih sebenarnya caranya banyak, terserah mau mau pilih yang mana gitu. Yang penting polanya jadi sesuai sama desain gitu aja sih. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ibu bisa nggak sih kan kayak cara ibu yang pertama tadi tuh, tapi Hmm. di pola depannya ada tandain kayak poin 2 cm gitu. Jadi Nah, kayak bisa juga. ngetikinnya nggak di situ. Jadi Oh, biar langsung maksudnya, numpuk oh gitu. oke, coba ya kita coba. Saya belum pernah nyoba sih kayak gitu. Jadi ini ditandain dulu gitu ya. Ini ditandain dulu ya, mungkin bisa. Kita pakai ini, ya. Berarti ini ke sini gitu ya. Iya, Ibu. Kemudian ini ke sini. Lalu klik kanan, oh iya bisa. Ya udah, kamu udah pintar tuh. Nah, gitu. Ya udah, pokoknya kalau asal sering ngulik bisa. Ya udah tuh, saya dapat ilmu baru jadi. Bisa berarti ya. Oke, terus apa lagi? Kalau bikin ini pola digital ya, kemudian digital satu, digital digital dua, itu pasti nanti juga kamu kalian deh yang lebih pintar dari saya. Saya kan taunya basicnya gitu ya. Kalau misalnya pengembangannya kan kalian pasti yang bakalan sering ngulik. Ya, jadi kalau sering ngulik ya pasti tahu, jadi tahu banyak. Sudah ini, kemudian vortex ini. Nah, vortex ini kan kalau kita sudah beres gitu ya, sudah beres, misalnya desainnya udah sesuai, terus kita mau apa namanya, mau dipecah polanya, ya udah tinggal klik aja semuanya. Nah, pertama kita kan klik luarnya dulu nih. Tapi kita juga mau nih klik yang bagian dalamnya supaya di polanya itu tetap terlihat. Karena kalau saya cuma begini doang, ya, jadi kita udah klik semuanya, terus kita di luar ya, jangan di dalam pola. Di luar kita klik kanan berkali-kali sampai keluar begini. Baru pakai tangan. Nah, dia tuh nggak ada tuh gambar kubnya. Padahal kan kita perlu gitu ya gambar kubnya. Nah, ini saya hapus. Cara hapusnya, dia kalau aktif polanya itu merah. Ya, jadi ini kalau polanya merah, saya kontrol D, nah keluar dia. Jadi hilang. Gitu. Nah, nanti saya ulang lagi nanti menghapusnya. Nah, jadi saya ulangi lagi, kita forvex ya. Kita klik, klik semuanya yang pinggir-pinggirnya ini, kita klik, ya, diklik. Nah, kan kita mau klik juga yang dalamnya, kita klik kanan dulu, di luar sekali, gitu ya. Kita klik lagi nih, klik, klik semuanya nih, klik. Nah, sudah semuanya kena klik, baru kita klik kanan lagi, klik kanan lagi, klik kanan lagi, pokoknya sampai keluar toolbox yang ini. Ya, tinggal klik. Ya. Yang belakang juga sama,
Klik semuanya. Nah, baru klik kanan, klik ini, klik kanan lagi, terus. Jadi, nah, ini yang saya bilang. Ini bukan berarti yang warna biru ini pola depan ya, enggak. Jadi dia pola yang aktif adalah warna merah. Jadi kalau saya klik ini, ya ini berubah jadi merah. Ya, jadi nggak bisa tuh. Oh, pola depan merah semua, enggak. Ya, di sini mana pola yang aktif, itu pola yang warna merah. Ya, kalau polanya banyak nih, misalnya polanya banyak, saya itu juga ya, saya perfect juga. Jadi nanti warna biru semua. Bisa nggak sih gini? Kayak bisa. Nah, nah, jadi yang lainnya tuh warna biru semua. Yang saya klik baru yang apa namanya? Yang saya klik baru yang biru, yang merah, sorry. Nah, jadi misalnya, saya ini polanya salah nih, baru saya klik polanya jadi merah, Ctrl D untuk menghapusnya. Kalau mau semuanya yang dihapus, kita tinggal drag aja nih, ya, drag semuanya, Ctrl D. Nah, nah itu saya pakainya ini ya, karena kita sudah berbicara pola yang sudah di apa namanya ya, di doslahin ya, di Forvex. Kita bicara pola yang sudah di Forvex. Jadi kalau mau ngapa-ngapain gitu ya, pola yang sudah di Forvex, kita pakai toolsnya sebelah sini. Ya, kalau mau diedit atau mau diapain. Ya, jadi pakainya seperti gitu. Oke, kemudian, oke, saya Forvex lagi deh ini. Ibu kalau misalnya langsung diblok semua bisa nggak sih, Bu? Kan tadi yang Bisa tangan kiri tadi, udah diblok ya semua. bisa, iya bisa benar. Oke, nah tapi yang ini kan jadi kehapus juga ya, saya ini bisa nggak sih dihapus di sini? Oh bisa, oke berarti bisa. Maksudnya jangan terlalu banyak gitu. Terus apa tadi ya? Oh ini sekarang yang ini nih. Ini itu eh, ini kan warnanya hitam semua ya. Misalnya kalian mau ganti warnanya jadi merah sama biru, ya kalian pilih yang ini toolsnya ya. Kemudian kalian tinggal ganti. Di sini misalnya garisnya mau yang mana ya. Kemudian warnanya misalnya kita mau pilih merah dulu. Nah ini kan kalau ya kalau kalian mau garis yang lain sih terserah ya. Misalnya ini buat hiasan atau apa mungkin ya. Kemudian ini kita pilih yang pensil. Terus saya tinggal klik kanan aja. Klik kanan. Dia jadi berubah jadi merah. Gitu ya. Tapi dia nggak mau kalau di select nih. Terus saya select nggak mau dia. Berarti harus klik satu-satu. Gitu. Misalnya tadinya ini garisnya biasa gitu ya. Padahal harusnya garis titik itu bisa juga. Saya rubah misalnya tadinya hitam, ya misalnya. Terus ini kita rubah yang garis titik, ya dan warnanya merah. Berarti tinggal klik kanan, klik kiri. Nah jadi kalau mau rubah garis dia kliknya kiri, kalau mau rubah warna dia kliknya kanan. Nanti kalian nyoba sendiri. Saya juga suka lupa. Misalnya saya mau rubah jadi garis putus-putus yang mana nih misalnya, yang ini misalnya ya. Ini kita kliknya kiri. Nah gitu. Ya, kemudian rubah lagi terus klik kiri. Tapi kalau untuk warna, misalnya hijau, kita klik kanan. Tuh, jadi warnanya hijau. Gitu, gitu ya. Salah. Kliknya kanan. Gitu. Kemudian yang biru, jadi kalau untuk merubah warna, kliknya kanan. Nah ini saya sebenarnya kalau belum fix pola kamu, saya nggak menyarankan ya untuk mengganti warna. Misalnya nih, saya ganti warna ini, terus saya mau rotate misalnya ya. Saya misalnya, gini deh, saya bikin ini lagi di sini. Garisnya biru, biarin deh. Gitu ya. Kemudian saya copy dulu. Nah, dia tuh warnanya nggak kelihatan gitu, paham nggak? Kalau kita rubah, warnanya kan kalau misalnya tadinya warnanya hitam, ya misalnya ini warna hitam, kita select gitu, kan dia berubah merah kan? Tapi kalau warna aslinya udah merah, jadi nggak kelihatan gitu lah, apakah udah ke select semua atau belum gitu ya. Jadi paham ya maksud saya ya. Nah, jadi saya misalnya nih kita mau rotate ya, yang kayak tadi nih. Baru saya putus ini dulu. Hmm. Nih, misalnya saya mau for fax ya. Ini kan harus saya merahin nih. Nah, kadang-kadang kalau misalnya enggak, ini warnanya udah merah, saya nggak tahu nih udah saya klik atau belum. Kok ini kan kelihatan ya? Tuh, jadi merah. Ini jadi merah. Nah, ini kan, tuh, misalnya saya nggak tahu nih, ini padahal belum di for fax. Terus saya udah klik kanan. Terus saya giniin. Ya nggak ikut ya, karena nggak kena keklik gitu. Karena perubahannya tidak bisa terlihat. Makanya saya nggak menyarankan kalian ketika membuat pola dasar udah langsung dimerah biruin gitu. Karena yang pola merah itu kalau kita apa-apain nanti nggak kelihatan dia garisnya. Ya, jadi mungkin kalau udah final, udah akhir, udah beres polanya, baru kalian misalnya mau merah biruin, it's okay gitu ya. Tapi kalau awalan kalau masih mau dirubah-rubah ya warnanya basic aja yang hitam gitu. Ya, oke. Kemudian ini itu, nah ini juga saya nggak pernah pakai sebenarnya ternyata bisa loh ini buat apa namanya kalian kan waktu itu ada yang nanya ya saya jadi ngulik lagi apa kalau misalnya polanya itu apa misalnya kalian kan bikin pola
badan di sini, terus Polaroid di file yang lain. Itu kalian ternyata bisa loh. Jadi ini ya, kalian pilih pick clip ini ya, terus kalian select yang mana, misalnya ini kemudian klik kanan. Nah, seperti ini kan ya. Ini langsung kalian ke file ya, save picture clip ini gitu. Misalnya pola Meineke, eh, pola Meineke 1. Nah, misalnya kalian mau di mana nih? Ya dari stop aja deh ya. Oke, save. Nah, kemudian sudah eh, klik aja kiri. Nah, kalian kemudian mau buka file yang mana gitu ya, ini saya save dulu. Misalnya buka pola Meineke ya. Terus saya mau ambil yang tadi gitu. Tinggal klik aja nih. Tuh, ambil dari sini. Baru ada. Ya, ini bisa pindahin. Sini. Dah. Jadi,